Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 4,17%. Dengan total market cap mencapai di 2,52 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominance sebesar 0,08% dan penurunan volume sebesar 25,78%. Dan untuk hari ini DCWT kita akan gabungkan untuk Bitcoin, Ethereum maupun altcoins ya. Jadi hari ini nggak ada DCWT sesi kedua. Kita bisa lihat di sini Bitcoin lanjut lagi koreksi sebesar 4,05% yang membuat lower low, dan Bitcoin sekarang di angka 66.207 ya. Merupakan pertanda pelemahan tren tentunya ya. Ethereum juga nggak mau kalah, dia koreksi sedikit lebih besar di 4,41% di angka 3.562. Sementara alts yang lain kita bisa lihat di sini BNB terjadi koreksi 4,48, Solana malah rally lagi tipis-tipis sebesar 0,51%, XRP koreksi 4%-an juga. Cardano ngedam sebesar 7, ya kalau dibulatkan sekitar 7%-an. Dogecoin dia ngedam juga sebesar 9,51%, AVAX ngedam 5,72, Shiba Inu ngedam 11,39. Jadi pada hari ini jelas ya, Bitcoin dominance cenderung meningkat lagi, tetapi pertanyaannya apakah daily close kemarin itu di atas atau di bawah dari MA50 untuk Bitcoin dominance. We'll see ya. Seperti biasa gue ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Nah, sebelum kita masuk ke economic calendar, seperti biasa gue ingatkan ya, buat yang masih baru dan bingung kapan dibahas nih untuk buy limitnya, itu di belakang ya. Di depan ini makro dulu. Kalau lu pengen langsung skip ke buy limit dan kawan-kawan ya bisa di belakang. Tapi kalau pengen lihat dulu makronya, dan jujurnya gue pribadi lebih menyarankan lihat dulu makronya, ya lihat sekarang gitu ya. Oke, hari ini hari Minggu, jadi seperti pembahasan kemarin ya, tidak ada event yang terlalu penting. Jadi ya kita bisa lebih fokus ke TA aja untuk hari ini ya. Jadi post TA. Dan sekarang kita langsung dulu ke news, di mana dalam 24 jam terakhir 532 juta US dollars terlikuidasi dan 166.000 traders ya, otomatis itu jumlahnya ya. Jadi jumlah dolarnya 532 USD juta USD dan orangnya 166.000 ya. Jadi ya semoga lu bukan salah satu yang masuk ke sini ya. Kalau selama lu jaga resiko sih harusnya enggak, tapi ya lagi-lagi makanya gue masuk ini menjadi salah satu 3 golden rule gitu, yaitu jangan over leverage, karena ya terbukti orang get wrecked all the time gitu. Jadi kalau lu tidak pasang itu baik-baik di otak lu akan menjadi masuk ke salah satu statistik di sini gitu ya. Next kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal satu hal yang disebutnya bullish selling ya. Nah, jadi bullish selling ini terjadi setelah bisa dibilang satu momen pump yang lumayan besar ya. Kita bisa di sini ya. Terutama inilah dua ini. Kalau ini lebih nggak terlalu pronounced lah kelihatannya ya. Jadi setelah rally atau pump yang cukup besar, biasanya akan ada consecutive selling. Nah, consecutive selling ini adalah satu cara market untuk bebersih ya, untuk dalam tanda kutip mandi dari apa? Dari para spekulator ya. Jadi biasanya di masa-masa ini akan banyak posisi futures yang bangkrut gitu, yang bangkrut, yang kena liquid, yang harus ditutup posisinya karena over leverage. Nah, jadi mungkin sama kayak apa ya? Sama kayak kucing suka mandi sendiri. Nah, ini juga mirip-mirip gitu ya. Market suka mandi kalau sudah terlalu banyak spekulator, terlalu banyak posisi futures, posisi options yang berlebihan gitu ya. Next kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini ya, buy limit pertama tembus, buy limit kedua sedikit tembus ya, tapi lagi-lagi karena tembusnya dikit gini, jadi kita lihat sampai besok jam 7 pagi apakah dia bisa diklaim atau tidak ya. Tapi intinya ini semakin menunjukkan bahwa koreksinya ternyata mulai dalam, dan salah satu kunci utama yang kita bahas dari kemarin yaitu MA20 di daily sayangnya jebol untuk Bitcoin ya. Apakah MA20 akan mulai menjadi resisten di sini ya, dan mulai membuat Bitcoin cenderung membuat lower low ya. We'll see. Ini semakin kalau apa ya? Kalau drama nih lagi makin tegang nih ya.
Karena kalau sampai MA20-nya benar-benar menjadi resisten, itu biasanya suatu pertanda ya. Jadi we'll see ya. Next kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat dia nggak terlalu berbeda jauh karena market close ya. Harapan gue tentunya nanti hari Senin dia akan ke reject oleh MA50 dan membuat lower low. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Selanjutnya untuk Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat ternyata MA50 kemarin sedikit jebol. Tapi ya lagi-lagi tipis. Karena tipis, seperti biasa ya, kalau tipis harus lihat besok. Ya buat elu para pemegang altcoins tentunya pengen ya lanjut membuat lower low. Untuk pemegang Bitcoin ya pengennya naik lagi. Tapi kalau gue pribadi sih ya megang dua-duanya jadi ya monggo terserah. Tapi kalau taktik gue di dalam masa-masa market yang sudah cenderung mau masuk ke tahun all time high, itu biasanya satu tempat yang cukup baik untuk kita mulai akumulasi alts. Makanya kalau gue pribadi sih udah TP Bitcoin di beberapa tempat. Lagi-lagi nggak semua ya, masih bagian kecil yang gue TP. Tetapi dari hasil TP-nya itu jadi modal untuk kita akumulasi alts. Begitu. Jadi mengurangi resiko kita untuk masukin lagi uang. Kita bisa pakai hasil TP dari Bitcoin-nya dipindahkan ke altcoins. Sekali lagi nggak semua ya. Gue masih sebagian kecil, masih kurang dari 30% dari Bitcoin gue yang udah di TP. Nah, dari situ pelan-pelan TP-nya kita geser ke altcoins gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke buy limit. Roster kita hari ini adalah Bitcoin, Ethereum, Solana, Manta, dan ini outlayer-nya kita ganti dengan BNB ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, buy limit pertama dan kedua technically tembus, tapi karena buy limit keduanya mungkin sekarang sudah sedikit lagi naik ke atas, jadi untuk sekarang buy limit kedua masih boleh lah kita pasang ya. Jadi buy limit kedua di angka 65.463, buy limit ketiga di 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 di 67.600 sebagai posisi long atau setup posisi long, sayangnya kena cut loss ya. Jadi lagi-lagi ya, kita trading tidak 100% profit. Kalau 100% profit udah kaya gitu ya, udah kayanya nggak terbendung. Jadi pasti tetap ada terjadi cut loss. Tetapi waktunya cut loss ya cut loss. Jangan aduh ntar lah bang nanti naik lagi. Bangkrut di situ. Cuma perlu sekali aja salah, sekali nggak menjaga resiko, posisi kita berantakan ya. Nah, untuk posisi futuresnya dalam posisi nanggung. Jadi untuk Bitcoin kita skip dulu aja ya. Nah, selanjutnya kita geser ke Ethereum. Ethereum sedikit lebih parah ya. Buy limit pertama tembus, kedua tembus,
Dan tembusnya kalau Bitcoin kan tipis-tipis nih, ya masih ada kesempatan reclaim untuk hari ini. Ethereum cenderung lebih dalam dan kemungkinan besar 3639 bisa benar-benar menjadi resisten ya. Jadi untuk posisi spotnya tinggal tersisa di balik limit ketiga saja, yaitu di angka 3386. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin sayangnya posisi long kita juga senasib dengan Bitcoin ya, retest 1, retest 2 kena cut loss ya. Nah, untuk Ethereum tetapi perbedaannya dia ada setup posisi short yaitu di 3639 apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3386. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Next kita ganti ke Solana dan Solana akhirnya setelah 5 hari berturut-turut bullish candle kemarin dapat juga satu bearish candle ya. Dan ini kayak falling ini ya kayak falling star lah ya. Jadi overall ini menunjukkan ada pelemahan tren dan volume juga sepakat ya ada pelemahan tren. Jadi untuk sekarang buy limit makin memungkinkan karena ini ya. Buy limit pertama masih confluence antara EMA20 dengan struktur di angka 144,14. Buy limit kedua di angka 133,8 dan buy limit ketiga di angka 121,66. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 atau di 144,14 kita bisa buka posisi long dengan target TP yang sampai sekarang masih pending. Tapi ada kemungkinan ini jadi struktur resisten baru sih ya. Untuk posisi shortnya kalau sampai jebol. Kalau jebol dari 144, nah retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 133,8. Next, kita masuk ke Manta. Untuk Manta juga cukup berantakan ya. Buy limit pertama tembus, kedua tembus, dan bahkan ketiga juga tembus. Jadi untuk sekarang buy limitnya harus ada buy limit baru nih ya. Buy limit baru di angka $3, di angka 2,97, buy limit kedua di angka 2,85 dan buy limit ketiga di 2,76. Itu untuk posisi spot di Manta ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2,97, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50. Untuk posisi shortnya kalau dia jebol atau kalau retest di EMA20 nih. Retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short ke EMA50 ya. Next kita geser ke BNB dan BNB dapat koreksi yang lumayan ekstrim ya, bukan koreksi nih, masuknya ke dump ya. Dia ngedump sebesar 9%-an. Dan sepertinya akan koreksi sih dalam waktu dekat kalau ngeliat kayak gini ya. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit pertama di angka 522,4, buy limit kedua di MA20 di angka 487,7, dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah, yaitu di angka 401,4 yang confluence dengan MA50. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 di angka 522,4, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 631,3. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 631,3. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 522,4. Itu kurang lebih setup untuk DCWT kita pada hari ini ya. Sekali lagi gue ingatkan, ini masa-masa yang cukup volatile. Jangan terlalu over leverage. Buat lu yang cenderung konservatif sampai ke intermediate, lebih baik fokus di spot. Ya, tapi buat lu yang agresif, monggo silahkan. Mungkin lu malah happy sekarang kayak gini ya. Tapi intinya buat para newbies ya, lalu para konservatif sampai intermediate, lagi-lagi gue pribadi lebih menyarankan untuk fokus di spot dulu. Gitu, karena volatility seperti ini ya enak buat akumulasi spot. Tapi buat futures, serangan jantung ya. Dan jangan lupa 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.